Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Esa Mahendra, Gita Gusriantika, Haikal Rizaldi, dan Monika Fitrianedi Jamel. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sustainability reporting. Baik, di dalam materi ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu prinsip sustainability reporting. Yang kedua, perbedaan penyajian CSR dan SR. Yang ketiga, kinerja triple bottom line perusahaan. Yang keempat yaitu analisis kinerja triple bottom line perusahaan. Baik, untuk materi pertama yaitu prinsip sustainability reporting akan dijelaskan oleh rekan saya Gita. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip sustainability reporting. Sustainability reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja. Sustainability reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja suatu organisasi. Nah, untuk mendukung upaya pelaporan yang sustainabilitas, pada tahun 1997 dibentuklah sebuah organisasi Global Reporting Initiative, yaitu pada tahun 2002 dan 2006. GRI atau Global Reporting Initiative mempunyai misi sebagai lembaga yang merancang, mengembangkan, dan menyebarluaskan pedoman penerapan sustainability reporting. Nah, GRI ini telah menerbitkan pedoman dari SR tersebut. Berikut prinsip-prinsip dari SR. Yang pertama, materialitas, yaitu topik berpengaruh secara signifikan terhadap keberlanjutan. Yang kedua, ketidakpastian pemangku kepentingan. Yang dimaksud di sini yaitu kami terbuka dalam menyerap harapan seluruh pemangku kepentingan. Kami telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan. Mereka adalah yang menerima dampak atas operasional kami dan memberi dampak terhadap kelangsungan usaha kami. Yang ketiga, konteks keberlanjutan atau laporan keberlanjutan harus mencakup semua dalam mencerminkan kelima dimensi kinerja keberlanjutan atau EGSEE. Yang dimaksud di sini yaitu topik yang diangkat harus terkait dengan kontribusi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Prinsip yang keempat, kelengkapan dan akurasi. Topik tersebut haruslah memberikan gambaran secara baik dengan didukung data yang lengkap, agar pemangku kepentingan bisa melakukan penilaian. Selain dari prinsip-prinsip tersebut, dalam penyusunan laporan ini, Unilever Indonesia menjunjung tinggi aspek kualitas pelaporan kami, dengan memperhatikan akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, keandalan, dan ketepatan waktu. Prinsip selanjutnya yaitu keterukuran dan keterverifikasian, yaitu memastikan kredibilitas laporan semua data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dan telah melalui verifikasi oleh pihak ketiga independen, yakni Moores Rowland Indonesia Assurance Statement dari independen Assur tersebut dapat ditemukan pada halaman 204. Prinsip selanjutnya yaitu transparansi. Nah, selanjutnya tentang kegunaan informasi keberlanjutan. Kegunaan yang pertama yaitu untuk memberikan potensi risiko dan pengembalian. Kedua, mengevaluasi kualitas manajemen. Terlibat dengan perusahaan dan menginformasikan pemungutan suara proksi, mengembangkan produk atau portofolio investasi yang disesuaikan, dan menilai manajer aset. Pelaporan keberlanjutan harus mencerminkan aspek kinerja positif dan negatif dengan mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, kunci keberhasilan dan kekurangan, mengabaikan risiko dan peluang organisasi, perubahan signifikan dalam periode pelaporan untuk lebih mencerminkan kinerja EGSEE,
Yang keempat, kebijakan, strategi, dan prosedur utama untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dan yang kelima, hambatan utama dan cara untuk mengurangi dampaknya. Selanjutnya, Global Reporting Initiative atau GRI mendefinisikan tujuan keberlanjutan. Definisi yang pertama, membandingkan dan menilai keberlanjutan sesuai dengan hukum, aturan, kode peraturan, standar, norma, dan panduan yang berlaku serta praktik terbaik inisiatif keberlanjutan. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan dan inisiatif keberlanjutan yang muncul. Yang ketiga, membandingkan kinerja keberlanjutan dalam suatu organisasi dan di berbagai organisasi dari waktu ke waktu. Yang keempat, protokol indikator yang mendefinisikan indikator kinerja utama untuk memastikan konsistensi laporan keberlanjutan. Yang kelima, suplemen sektor untuk melengkapi pedoman pelaporan keberlanjutan dan penerapan pedoman untuk sektor-sektor tertentu, termasuk indikator kinerja utama dari sektor tersebut. Nah, yang keenam, protokol teknis dalam memberikan rincian teknis dan panduan tentang isu-isu atau batas pelaporan yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan pedoman pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya, pelaporan keberlanjutan mencerminkan komitmen organisasi dan direktur serta pejabatnya untuk mengukur, mengenali, dan melaporkan semua dimensi kinerja. Dalam melaporkan keberlanjutan bisnis, manajemen harus memutuskan konten, ruang lingkup, dan format laporan dan bertujuan untuk mengatasi masalah siapa yang menggunakan laporan dan untuk tujuan apa. Laporan keberlanjutan bisnis harus bermanfaat, relevan, andal, dan transparan. Kegunaan dan relevansi laporan ditentukan oleh keakuratan isi dan format standarnya. Nah, pada tahun 2011, GRI mengeluarkan pedoman pelaporan keberlanjutan versi 3 yang juga dikenal sebagai G3, yang memberikan prinsip laporan untuk kinerja keberlanjutan non-keuangan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Gita. Untuk materi kedua yaitu perbedaan penyajian CSR dan SR yang akan saya jelaskan sendiri. Next. Kita masuk kepada pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan Nuriana 2005. Menurut Zadek Fostator, Rapnas CSR adalah bagian yang tidak terpisah dari strategi bersaing jangka panjang yang berorientasi pada advokasi, pendampingan, dan kebijakan publik. CSR atau Program Corporate Social Sustainability merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT yang baru. Undang-undang ini disahkan dalam sidang paripurna DPR. Next. Nah, kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. Yang pertama yaitu kesinambungan atau sustainability, di mana ini bukan berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi program yang dirancang oleh mereka memiliki dampak yang berkelanjutan. CSR berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Itu menjadi aktivitas kedermawanan dan bagus. Kemudian yang kedua yaitu CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan di sekitarnya. Karena itu, CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Ini bukanlah aktivitas sesaat untuk mendongkrak popularitas atau mengejar profit. Kemudian yang ketiga yaitu CSR akan berdampak positif kepada masyarakat baik secara ekonomi,
lingkungan maupun sosial, di mana perusahaan yang melakukan CSR mesti peduli dan mempertimbangkan sampai ke dampaknya. Kemudian yang keempat itu, dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam cost structure perusahaan sebagai budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. Di sini CSR yang benar tidak membebani konsumen. Next. Kemudian SR 2001 Unilever. Prinsip laporan yang digunakan dalam laporan ini adalah pelibatan pemangku kepentingan, ketepatan, kelengkapan, dan reliabilitas seperti yang tercantum dalam panduan Global Reporting Initiative atau GRI. For option dan merujuk pada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 garing SEOJK.04/2001 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan mengenai kewajiban perusahaan publik atau emiten untuk menyampaikan laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Matriks referensi silang isi laporan dengan indikator SE, OJK, dan GRI standar yang dilaporkan. Next. Kemudian masuk kepada perubahan signifikan pada laporan dan restatement. Penyajian kembali atas informasi yang telah kami sampaikan dari laporan sebelumnya disajikan pada bagian yang relevan pada laporan ini. Selain itu, struktur laporan dan isi laporan tahunan mengacu pada strategi keberlanjutan dari Unilever Global, yakni Unilever Kompas. Melalui penyesuaian struktur ini, kami berharap dapat mengelaborasikan lebih dari inisiatif, program, serta capaian Unilever Indonesia dan kontribusi kami terhadap pencapaian strategi serta target Unilever Kompas tersebut. Next. Kemudian kita masuk kepada manfaat yang didapat dari SR. Yang pertama yaitu SR memberikan informasi kepada stakeholder atau pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah, dan meningkatkan prospek perusahaan serta membantu mewujudkan transparansi. Yang kedua, SR dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan loyalitas konsumen jangka panjang. Yang ketiga, SR dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola resikonya. Kemudian yang keempat, SR dapat digunakan sebagai simulasi leadership thinking dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi. Kemudian yang kelima, SR dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang keenam, SR cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang. Next. Nah, di sini terdapat dampak pencemaran lingkungan yang timbul akibat limbah pabrik PT Unilever tanpa adanya CSR dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dampak pencemaran air, yang kedua dampak pencemaran udara, dan yang ketiga dampak pencemaran tanah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa keduanya berbeda tapi saling berkaitan. Sustainability reporting yang kemudian dikenal dengan istilah laporan keberlanjutan di Indonesia adalah laporan pertanggungjawaban perusahaan. Jadi, perusahaan pada umumnya memiliki kewajiban untuk pertanggungjawaban pada lingkungan sekitar, salah satunya dengan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, baik, untuk materi yang ketiga yaitu kinerja triple bottom line perusahaan. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya Monika. Kepada Monika disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjelaskan tentang kinerja triple bottom line perusahaan.
Konsep triple bottom line yaitu konsep yang dikembangkan oleh John Elkington pada pertengahan tahun 1999 dalam bukunya yang berjudul Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, yang mengupas pentingnya profit, planet, dan people. Bisnis yang sukses dapat diketahui dari bagian bawah laporan keuangan yang mencantumkan memperoleh keuntungan atau profit, memenuhi tanggung jawab lingkungan atau planet, dan memenuhi tanggung jawab sosial, yaitu people. Dalam perspektif pendekatan triple bottom line perusahaan secara jelas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pada dasarnya, triple bottom line bisa dianggap sama dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Konsep triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet, menjadi dasar utama dalam membangun sustainability development yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa bottom line yaitu ada ekonomis, pemerintahan, sosial, etis, dan lingkungan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Monik. Untuk materi terakhir yaitu analisis kinerja triple bottom line perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Haikel. Kepada Haikel dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kinerja triple bottom line perusahaan. Sustainability perusahaan adalah suatu pendekatan bisnis yang meningkatkan nilai pemegang saham secara jangka panjang dengan menggunakan peluang-peluang yang ada dan mengelola risiko yang diukur dari segi ekonomi, lingkungan, dan pembangunan sosial. Salah satu model awal yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun sustainability report adalah mengadopsi metode akuntansi baru yang dinamakan triple bottom line. Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan triple bottom line. Perusahaan harus mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat, yaitu people, turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, yaitu planet, serta mengejar profit, yaitu triple bottom line yang merupakan konsep yang menjelaskan dan menata tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan melalui 3P, yaitu planet, profit, dan people. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Haikel. Baik, untuk materi sustainability reporting ini, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5, mohon pamit undur diri. Mohon Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.